Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfira dengan NIM 24101018, kelas PAI 1 semester 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang masyarakat madani. Konsepsi masyarakat madani juga biasa dipadankan dengan civil society. Masyarakat madani itu identik dengan suatu masyarakat yang dirujuk pada yang terjadi di masa Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian civil society itu merujuk pada yang terjadi di Eropa Barat. Ya, seperti itu. Kemudian konsepsi masyarakat madani atau civil society sangat penting untuk kita pelajari. Masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari bahasa Inggris yaitu civil society atau masyarakat sipil. Sebuah kontraposisi dari masyarakat militer atau sebuah masyarakat yang tidak terkekang oleh kekuatan militer yang sering kita lihat belakangan ini seperti yang terjadi di Myanmar. Pengambilan secara paksa pemerintahan atau seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara oleh junta militer. Begitu pula yang terjadi di Palestina, pengambilan secara paksa pemerintahan dan wilayah oleh bangsa Israel laknatullah alaih. Masyarakat madani atau civil society pada dasarnya memiliki pengertian berbeda-beda dari para tokoh. Namun bisa kita katakan bahwa masyarakat madani ini adalah masyarakat yang berbasis pada rakyat, pemerintahan yang berdaulat atau pemerintahan yang sah, serta hubungan sinergis di antara negara. Kemudian kita beranjak pada sejarah masyarakat madani. Pada zaman masyarakat Yunani kuno, konsep civil society sudah muncul. Cicero, seorang orator Yunani kuno, adalah orang pertama yang menggunakan istilah civil society pada tahun 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi. Dalam konsepsi Islam, masyarakat madani merujuk pada aktualisasi nilai-nilai Islam dalam Al-Quran yang diterjemahkan oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat beliau hijrah, beliau mengajak kaum muhajirin. Rasulullah mencontohkan kemudian menyusun serta mengkodifikasi sebuah piagam yang merupakan hasil konsensus dari kaum muhajirin, kaum ansor di bawah bimbingan Rasulullah, serta dengan para umat agama lain yang sudah ada di Madinah pada saat itu, yaitu Yahudi, Nasrani, kabilah-kabilah yang banyak, serta masyarakat yang heterogen, yang kemudian duduk bersama, berbicara bersama tentang konsepsi bermasyarakat, bernegara, dan toleransi, yang mengedepankan kesetaraan dan bagaimana tolong-menolong dibangun di atas fondasi nilai-nilai keagamaan, yang menjadi basis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Rasulullah punya strategi yang luar biasa, teman-teman, yaitu dengan membangun masjid sebagai sentrum dari kehidupan bermasyarakat, kemudian menyatukan atau mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin dan non-muslim, dan membangun keadilan di antara masyarakat yang heterogen. Karakteristik masyarakat madani yang pertama yaitu pluralisme, yang dimana pluralisme adalah paham yang mengakui menghargai keberagaman dalam masyarakat, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun pandangan hidup. Ini mendorong sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara harmonis. Kemudian ada yang namanya toleransi, yang dimana toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan antar individu atau kelompok. Ini penting untuk menciptakan harmoni sosial dan mengurangi konflik dalam masyarakat yang beragam. Kemudian ada yang namanya demokratis. Masyarakat madani memiliki karakteristik yang demokratis, di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajiban dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingan yang di mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Jadi, masyarakat madani merupakan bagian integral
dari bagaimana terlaksananya sebuah sistem demokrasi yang kuat, juga tercapainya tujuan pembangunan dan sebuah negara yang baik itu tingkat pusat maupun daerah. Kemudian yang terakhir yaitu faktor munculnya masyarakat madani. Masyarakat madani muncul karena beberapa faktor, antara lain pertama yaitu adanya penguasa politik yang dominan dan tidak seimbang dalam membagi hak dan kewajiban warga negara di seluruh aspek kehidupan. Sehingga satu kelompok masyarakat bisa memiliki monopoli dan memusuhi kelompok lain. Kemudian yang kedua yaitu terdapat upaya pembatasan ruang gerak masyarakat dalam kehidupan politik, sehingga sulit bagi individu untuk mengemukakan pendapat. Saat ini masyarakat madani di Indonesia semakin menuntut keberadaan masyarakat yang terbuka, pluralistik, desentralistik, dan partisipasi yang lebih besar, serta menghargai hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Ketiga yaitu masyarakat dianggap tidak memiliki kemampuan yang baik dibanding dengan penguasa dan tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat madani harus mengedepankan prinsip demokrasi yang melibatkan semua orang tanpa mempertimbangkan suku, ras, ataupun agama. Prinsip demokrasi ini bisa diterapkan pada aspek kehidupan seperti politik, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat madani merupakan konsep penting dalam membangun sebuah komunitas yang beradab dan demokratis, dengan karakteristik seperti kemandirian, pluralisme, partisipasi aktif. Masyarakat madani berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Sejarahnya menunjukkan bahwa masyarakat madani tidak hanya relevan dalam konteks modern, tetapi juga memiliki akar yang dalam di tradisi sejarah di berbagai peradaban. Pembangunan masyarakat madani di Indonesia terus berlangsung sebagai bagian dari upaya menuju keadilan sosial dan demokrasi yang baik. Itulah materi tentang masyarakat madani. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.